Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada anak-anakku yang telah bergabung di pelajaran sejarah peminatan mengenai historiografi Indonesia. Sebelum belajar, marilah kita semuanya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Ya, selesai. Anak-anakku, minggu kemarin kita telah belajar mengenai sumber sejarah dan penelitian sejarah. Hari ini kita belajar mengenai historiografi Indonesia. Pengertian dari historiografi adalah berasal dari bahasa Yunani yaitu historia yang berarti sejarah dan grafi yang berarti tulisan atau naskah. Jadi digabung menjadi atau pengertian dari historiografi adalah kajian mengenai metode sejarawan dalam mengembangkan sejarah sebagai disiplin ilmiah. Bentuknya itu bisa berupa setiap karya sejarah mengenai topik tertentu. Di sini Ibu memberikan gambar mengenai tulisan-tulisan Sanskerta, bisa juga mengenai tulisan zaman Hindu-Buddha. Ya, selanjutnya perkembangan penulisan sejarah Indonesia. Untuk memahami historiografi Indonesia, itu diperlukan secara garis besar historiografi Indonesia terbagi menjadi 3 jenis yang dibedakan berdasarkan ciri-ciri dan jenis sejarah yang dihasilkan. Ya, jadi historiografi itu mempunyai 3 jenis yang dibedakan berdasarkan ciri-ciri dan jenis sejarah yang dihasilkan, yaitu jenis-jenis historiografi. Pertama, historiografi tradisional, kedua, historiografi kolonial, dan yang ketiga, historiografi nasional. Di sini Ibu akan membahas satu persatu mengenai jenis-jenis historiografi. Selanjutnya, yaitu yang pertama di sini tadi dibicarakan historiografi tradisional. Historiografi tradisional adalah penulisan sejarah yang dimulai dari zaman Hindu sampai masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Jadi historiografi tradisional mulai dari zaman Hindu, dari zaman Buddha, ya, sampai masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Ini gambar candi-candi yang ada di Indonesia karena kita berhubungan dengan tradisional. Jadi Ibu berusaha memperlihatkan kepada kalian mengenai historiografi tradisional, ya. Dilihat lagi selanjutnya. Historiografi tradisional itu mempunyai 3 bentuk, yaitu historiografi tradisional kuno, historiografi tradisional tengah, dan historiografi tradisional baru. Ini tidak akan Ibu jelaskan, ya, karena nanti akan memakan waktu lebih banyak dan kalian juga nanti bingung kalau dijelasin satu persatu. Nanti ini ada bagiannya lagi. Selanjutnya, historiografi kolonial. Setelah tadi kita membicarakan historiografi tradisional, yang sekarang mengenai historiografi kolonial. Historiografi kolonial merupakan salah satu penulisan sejarah yang membahas masalah penjajahan Belanda terhadap bangsa Indonesia. Ingat, karena kita bicara mengenai historiografi kolonial, berarti kita di sini membicarakan Belanda yang pernah datang ke Indonesia, menguasai Indonesia. Nah, ini kalian bisa lihat gambar-gambarnya. Di sini ada gambar mengenai penjajahan Belanda di Indonesia. Ya, selanjutnya, slide selanjutnya yaitu mengenai historiografi kolonial. Ciri-ciri dari historiografi kolonial adalah sebagai berikut. 1. Merupakan sejarah orang Belanda di Hindia Timur atau Indonesia. Historiografi jenis ini kebanyakan ditulis oleh orang-orang Belanda itu sendiri, sehingga tidak mengherankan mereka hanya menulis tentang sejarah orang-orang Belanda yang datang ke Indonesia. Karena ini ditulis oleh orang Belanda, otomatis isi bukunya mengenai atau bercerita mengenai orang-orang mereka atau orang-orang Belanda yang ada di Indonesia.
tanpa melibatkan orang-orang Indonesia. Nah, ciri-ciri selanjutnya yaitu bersifat diskriminatif. Maksudnya di sini yang tadi sudah yang membuat orang Belanda, isinya mengenai orang Belanda, karena kita di sini bersifat diskriminatif, otomatis di sini ceritanya itu hanya berpihak kepada orang-orang Belanda daripada orang Indonesia, kan bersifat diskriminatif. Jadi hanya mementingkan orang-orang Belanda, ya. Slide selanjutnya yaitu bersifat Nederland sentris atau Eropa sentris. Maksudnya di sini penulisan sejarah itu dilakukan berdasarkan sudut pandang orang-orang Belanda atau orang-orang Eropa, tidak dilakukan menurut sudut pandang orang Indonesia. Jadi di sini menghasilkan historiografinya ya sesuai keinginan mereka, yaitu orang-orang Belanda atau Eropa. Karena mereka yang menulis, karena mereka yang membuat, otomatis itu isinya mengenai keinginan orang Belanda atau orang Eropa. Bagaimana isi bukunya? Ya, dilihat lagi ciri-ciri selanjutnya, menganggap bahwa Hindia Timur atau Indonesia belum memiliki sejarah sebelum kedatangan orang-orang Belanda atau Eropa. Ini yang menurut Ibu ini salah kaprah. Karena apa? Mereka beranggapan bahwa Hindia Timur atau orang Indonesia itu belum memiliki sejarah sebelum kedatangan orang-orang Belanda atau orang Eropa. Padahal yang seperti kalian ketahui ini Indonesia itu memiliki sejarah yang sangat panjang itu sebelum kedatangan Belanda dengan Eropa. Di situ ada pahlawan-pahlawan kita yang mempertahankan daerahnya dari Belanda, dari Eropa. Salah satunya yaitu mengenai Tengku Umar, perjuangan dan perlawanan Tengku Umar, perjuangan dan perlawanan Pangeran Diponegoro dan lain-lainnya. Ya. Slide selanjutnya berisi tentang sejarah orang-orang besar dan sejarah politik. Nah, historiografi kolonial ini ciri-cirinya itu yaitu berisi tentang sejarah orang-orang besar dan sejarah politik. Ya. Jadi isinya buku itu bicara mengenai orang-orang besar atau sejarah politik yang berkaitan dengan sejarah politik. Ini yang ditulis, ini salah satu ciri-cirinya. Ya. Slide selanjutnya. Historiografi nasional. Apa sih yang dimaksud dengan historiografi nasional? Di sini maksudnya adalah penulisan sejarah Indonesia. Karena ini nasional, kita bicara Indonesia. Kita hidup di negara Indonesia. Jadi bicara mengenai penulisan sejarah Indonesia yang bertujuan untuk membangun karakter kebangsaan yang sesuai dengan visi negara Indonesia. Karena ini historiografi nasional yang membuat orang Indonesia yang berisi mengenai sejarah Indonesia bertujuan untuk membangun karakter kebangsaan, ya, yang sesuai dengan visi negara Indonesia. Slide selanjutnya yaitu historiografi nasional. Tokoh yang berperan dalam pengembangan historiografi nasional adalah Profesor Dr. Sartono Kartodirjo yang oleh teman-temannya dijuluki sejarawan Ratu Adil. Ini hanya istilah ya, nah. Adapun ciri-ciri historiografi nasional adalah sebagai berikut. 1. Menggunakan sudut pandang Indonesia sentris. Artinya di sini menulis historiografi nasional menggunakan sudut pandang Indonesia sentris yang dibicarakan hanya orang Indonesia. Ya, dari Sabang sampai Merauke yang bersifat adil dan tidak memandang orang itu orang Jawa, Sumatera, Kalimantan. Jadi ini memandang sudut pandang orang Indonesia. Ya. Yang kedua, disesuaikan dengan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pandangan hidup bangsa Indonesia itu apa? Yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, menggunakan nilai-nilai karakter dan kepribadian bangsa. Nilai-nilai karakter bangsa Indonesia itu apa? Salah satunya di sini orang-orang Indonesia itu bersifat heterogen, beragam suku bangsa, beragam bahasa, ya, beragam agama, beragam ras, ya.
Terus di sini juga disebutkan kalau nilai-nilai karakter bangsa itu salah satunya yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia dan hukum, ya. Terus menjamin terlaksananya kehidupan berbangsa dan negara, ya. Terus di sini juga salah satunya meningkatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya. Jadi yang disesuaikan dengan nilai-nilai karakter dan kepribadian bangsa Indonesia. Nah, yang keempat, di sini disusun oleh sejarawan Indonesia yang memahami kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia. Jadi penulisan historiografi nasional itu disusun oleh sejarawan yang ahli, ya, sejarawan yang sangat terkenal di Indonesia, sejarawan yang mengerti atau memahami kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, bisa mengenai keadaan sosial masyarakat Indonesia itu bagaimana, keadaan ekonomi Indonesia itu bagaimana, keadaan budaya Indonesia itu bagaimana. Jadi yang benar-benar paham keadaan Indonesia, bukan orang sembarangan, bukan orang biasa yang menulis mengenai historiografi nasional. Nah, yang Ibu ceritakan mengenai historiografi sampai sini mudah-mudahan kalian paham, mudah-mudahan kalian mengerti, ya. Kurang lebihnya Ibu minta maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih kepada anak-anakku yang telah bergabung mengenai historiografi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.